CV beliau. Beliau bernama Muhammad Yahya Ayes Al-Hafiz, merupakan seorang true health consultant, entrepreneur, dan juga penulis dari Life Begins at 20. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 29 April tahun 1997. Pengalaman organisasi yang beliau pernah ikuti yaitu Young on Top Solo pada tahun 2015 hingga 2018, Student English Forum pada tahun 2015 hingga 2016, Forum Sineas Muslim pada tahun 2015 hingga 2016, Badan Eksekutif Mahasiswa UNS pada tahun 2016, Aliran Sosial pada tahun 2016 hingga 2017, Islamic Student Board FEB UNS pada tahun 2016 hingga 2018, JNU KMI UNS pada tahun 2018, dan Assalamualaikum Palestina pada tahun 2019. Penghargaan yang beliau pernah raih yaitu National Third Place of Call for Paper of Indonesia Student Summit Brawijaya University Malang, National Third Place of Management Competition on Tourism Sanata Dharma University Yogyakarta, Grand Final of Public Speaking Championship JCI Solo Indonesia Delegation of Economic Analysis Symposium Thammasat University Bangkok, Creative Planner Nomination of Festival Apresiasi Mahasiswa 11 Maret University, dan beliau juga pernah menjadi pembicara di Universitas of Indonesia, Solo Youth Business Forum, Bandung Youth Business Forum, PPI Sakarya Turki, The Yuka City Tour Muhammadiyah University, 11 Maret University, Surakarta Islamic State University, Life Business School Class Institute Teknologi Bandung, Telkom University, STT Nuril Fikri, Darul Quran Mulia, Ashifa Boarding School, dan lainnya. Baik, sebelum kita masuk ke inti acara ini, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan pada acara ini. Yang pertama, penyampaian materi selama 60 menit dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 30 menit. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung open mic. Begitu selesai saya buka sesi tanya-jawab dengan menyebutkan identitas terlebih dahulu, kemudian menyampaikan pertanyaannya secara singkat, padat, dan jelas. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan pematerinya. Mari kita sambut pemateri kita pada hari ini. Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam hormat untuk teman-teman jamaah Al-Ghuraba Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tadi terima kasih ya udah dibacain panjang lebar banget ya CV-nya, hampir semuanya dibacain oleh Silvi. Terus kemudian terima kasih juga sambutannya Mas Alif. Terima kasih juga tadi MC-nya juga Mas Ambar ya. Wah, luar biasa pagi hari ini, hari Ahad pagi. Kalau di Tangerang sih agak mendung-mendung dikit gitu. Coba nggak tahu nih daerah teman-teman. Tapi semoga hati kita tetap teduh ya, enak suasananya gitu. Dan kalau kita lihat waktu pemilihan waktunya nih, ini sebenarnya Pak Ketua Panitianya lagi ngetes solidaritas teman-teman UKM nih. Jadi Ahad pagi, orang tuh enaknya santai, terus ngobrol sama orang tua, jalan-jalan. Nah, tapi teman-teman, terutama ketua panitianya atau panitianya menentukan Ahad pagi gitu. Wah, ini kan luar biasa banget ya. Jadi aku sangat respect banget buat acara hari ini. Makanya ini aku harus mandi dulu, harus pakai baju yang bagus, dan aku juga mempersiapkan materi yang khusus untuk acara hari ini gitu, teman-teman. Jadi terima kasih juga buat seluruh panitia yang udah mempertemukan kita di acara yang luar biasa hari ini, dan topik yang diminta oleh panitia tentang kewirausahaan dan juga apa sih korelasinya sama bisnisnya Rasulullah, kemudian sama juga kondisi saat ini gitu. Nah, namun sebelum itu aku izin share screen ya teman-teman. Aku udah nyiapin gitu. Dan pada nanti selama keberjalanannya,
kalau ada yang bagus diambil, kalau jangan diambil gitu. Dan di akhir kalau ada yang mau tanya, wah boleh banget gitu teman-teman. Jangan sungkan-sungkan. Oke, baik. Slide-nya udah terlihat ya teman-teman. Udah, Mas. Oh, oke. Ini soalnya aku nggak baca komenan nih, cuma aku nanya-nanya aja. Bentar. Jadi aku mengangkat tema dari apa? Dari topik yang diamanahkan oleh panitia, yaitu manusia baru Indonesia gitu. Terus tadi kan eh, topiknya mengenai membangun jiwa entrepreneur muda dan strategi bisnis di masa pandemi COVID-19 berlandaskan prinsip bisnis Rasulullah. Masya Allah. Luar biasa panjang ya. Ya. Semoga ini kontennya juga mewakili topik tersebut gitu. Nah, apa sih Mas maksudnya manusia baru Indonesia? Oke, kita lihat dulu apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di Indonesia gitu. Nah, kita review ya teman-teman. Kalau kita hitung-hitung berarti kita kurang lebih udah 7 bulanan di masa pandemi. Mulai Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. September 8 berarti. Nah, kita hampir 8 bulan karantina di rumah. Terus kita juga lihatnya ternyata angka COVID di Indonesia itu bukan cukup tinggi lagi, sangat tinggi gitu teman-teman. Per September kemarin, per hari ini ya, hari tanggal 19 September itu terkonfirmasi kasus COVID di Indonesia itu 240.687. Wah, ini luar biasa, Masya Allah ya. Kemudian untuk COVID kasus perhariannya itu udah menyentuh angka 4 ribuan gitu. Kan semula cuma ratusan, naik ke ribuan, 2.000, 3.000, dan sekarang udah menyentuh angka 4.000. Sehingga ya totalnya udah sangat banyak sekali. Dan kalau misalkan teman-teman yang di Jabodetabek ya, itu rumah sakit di Jakarta udah nggak cukup lagi untuk menampung saudara-saudara kita yang terpapar COVID gitu. Jadi kasihan, bahkan ada ceritanya yang pasien COVID ditaruh di lorong gitu saking penuhnya gitu. Dan semoga itu tidak terjadi di daerah yang lain gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian ini buat yang belum tahu ya, tapi yang sudah tahu kita coba review lagi. Jadi pada awal September CDC itu kayak lembaganya Amerika gitu. Dia lembaga Amerika dan juga sudah diakui internasionalnya juga. Dia mengeluarkan warning bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelancongan atau bepergian ke Indonesia gitu. Karena kenapa ya? Karena satu, angkanya sangat tinggi, kemudian dikatakan karena kalau misalkan sakit di Indonesia belum tentu ada alatnya gitu. Terus penanganannya segala macam, terus kuotanya segala macam. Jadi risikonya sangat-sangat tinggi gitu. Nah, ini kan ada levelnya, level 1, level 2, level 3. Nah, Indonesia udah di udah ada di level paling atas, itu level 3, untuk menjauhi segala kepergian rencana penerbangan ke Indonesia, kecuali untuk keperluan kayak volunteer, untuk kepergian bisnis, untuk hanya beberapa doang gitu. Dan ini ya nanti bisa dicek www.nc.cdc.gov gitu. Nah, kemudian awal September juga diikutilah ada 59 negara yang memperketat kedatangan warga negara Indonesia. Jadi sebenarnya kita nih udah nggak bisa kemana-mana gitu bahasanya. Itu banyak loh 59 negara yang melarang warga Indonesia masuk. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya ya kalau kita mau sadari dan terima kondisi saat ini, ya Indonesia udah sangat tidak baik gitu kondisinya. Mungkin di awal kalau kita flashback ya, wah awal-awal pejabat kita mengentengkan COVID, kemudian masyarakatnya ya karena pejabatnya mengentengkan COVID, akhirnya masyarakatnya juga ya sama gitu, mengentengkan COVID, tidak mau pakai masker, tidak menjaga kebersihan. Akhirnya ya ternyata banyak gitu. Bahkan orang yang di Indonesia sendiri, bahkan di kompleks saya sendiri gitu, bahkan juga di cerita dari keluarga saya sendiri, ini orang COVID jalan-jalan gini, OTG jalan-jalan. Nah, itu artinya apa? Udah lost. Ini negara 62 nih, plus 62 udah kayak gini gitu. Nah, ini cukup memprihatinkan kita gitu.
Akibatnya apa? Selama kita 7 bulan pandemi ini, 8 bulan pandemi ini, pokoknya kalau setelah lewat 2 bulan, kurang lebih 2 bulan pandemi muncul, kebiasaan baru tuh muncul, teman-teman. Kebiasaan baru tuh muncul. Nah kan kalau membuat habit itu kan ada beberapa ini ya pendapat, ada yang mengatakan 21 hari, ada yang mengatakan 66 hari. Jadi setelah melewati fase tersebut atau jumlah durasi waktu tersebut, manusia akan terbiasa dengan kebiasaan baru gitu. Contoh nih kita lihat ya, di sini ada gambar orang makan, tapi ada kayak pembatasnya. Walaupun misalkan dia makan berdua. Kemudian bapaknya bekerja via daring gitu, laptop gitu. Anak-anak juga sekolah, anak SD padahal. Jadi mereka dituntut untuk ngeliatin laptop terus harian. Bayangin tuh, matanya kan pasti capek gitu. Kemudian ibadah jadi softnya biasanya rapat-rapat, sekarang jadi renggang. Kemudian di sini kita juga bisa lihat ini ya, ibu-ibu jamu itu menjual jamu pakai face shield gitu. Oke. Oke. Nah, kemudian juga cara bersalaman. Nah, biasanya kita sebagian orang ada yang salaman, bahkan ada yang cipika-cipiki. Nah, sekarang ada yang kayak gini doang, ada yang kayak gini doang nih. Kan contohnya ada Pak JK sama Bu Sri ya. Kemudian kita jadi lebih care sama kebersihan, cuci tangan setiap saat gitu. Karena ya kita mulai waspada nih sama kesehatan, kemudian sama virus-virus, kita lebih waspada dan lebih peduli gitu. Nah, dampaknya apa bagi sektor bisnis gitu. Nah, jadi ada yang tertekan, ada yang bertahan dan ada yang meningkat. Nah, ini saya ambil dari liputan 6. Sebelumnya juga saya mau banding-bandingin nih dari berbagai sumber, ternyata ya udah sama, ya udah saya ambil dari liputan 6 aja gitu. Jadi ada beberapa sektor yang tertekan atau ya kena dampaknya jadi negatif, yaitu ada sektor penggalian, ekspor barang tambang, penerbangan, energi, restoran, hotel, perdagangan, konstruksi, industri pengolahan dan pertambangan. Nah, ini kasihan banget buat mungkin ada yang keluarganya atau orang tuanya yang berbisnis ini pasti merasakan dampaknya yang sangat-sangat besar gitu, tidak kecil. Bahkan waktu itu saya datang ke silaturahmi sama GM Hotel di Solo, itu benar-benar sepi gitu, benar-benar sepi dan ya kasihan gitu. Restoran juga sama gitu, karena orang juga ini ya jaga-jaga, mending delivery aja gitu, mending GoFood aja atau GrabFood gitu. Kemudian ada juga sektor bisnis yang bertahan ya, seperti listrik, gas, air bersih, pengangkutan, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan gitu. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang pertanian nih, ternyata demand untuk membeli produknya juga berkurang gitu. Jadi salah juga ya. Nah, ini kan data dari liputan 6 ya. Dan ini juga bisa aja berubah-berubah, tapi cukup terkena dampaknya walaupun masih bertahan gitu. Nah, kemudian ada ya, nah ini yang menarik gini. Kan kalau ada musibah pasti ada solusinya juga ya. Nah, ini juga menarik nih. Jadi di saat pandemi ini yang telah merubah banyak kebiasaan orang baru, ada sektor bisnis yang malah meningkat drastis gitu. Yang pertama ya kesehatan tuh, ya. Kesehatan jadi suatu barang penting bagi kehidupan seseorang gitu. Jadi mulai mengkonsumsi atau minum yang jenisnya alkali, yang sehat-sehat pokoknya, mulai diperhatikan gitu kan, karena tujuannya untuk meningkatkan imunitas tubuh gitu. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi, kayak contoh dulu orang kita nggak biasa banget nih pakai Google Meet, Zoom, atau sarana-sarana yang online. Nah, ternyata pas pandemi ini justru bisnis yang seperti itu malah meningkat. Contohnya itu kemarin makanya dibahas kan, yang ownernya Zoom jadi kaya raya berlipat-lipat gitu kekayaannya. Kemudian ada produk kesehatan pribadi, kesehatan juga ya, retail dan juga makanan. Nah, ini mungkin makanan gara-gara ya orang di rumah ngapain ya, makan, tidur, nonton, makan, tidur, nonton, kerja gitu-gitu doang kan, akhirnya ngemil-ngemilnya jadi bertambah gitu. Nah, nah ini yang menarik nih teman-teman. Jadi ngomongin soal pandemi, kita tuh sebelum pandemi tuh kebanyakan orang ya pada umumnya tuh terjebak pada rutinitas gitu. Jadi pas datang pandemi banyak yang nggak siap.
dengan kondisi tersebut, perubahan yang sangat-sangat drastis. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya gini, orang berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, terus setiap hari, sibuk, sibuk, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan setelah Jumat kadang-kadang Sabtu juga kerja, dan minggunya ya cuma istirahat aja gitu. Makanya kita pernah dengar istilah ya pas hari Jumat tuh, it's Friday, ini hari Jumat gitu. Jadi bawaannya pengen liburan terus. Kenapa? Karena bosen gitu, kerja terus gitu. Makanya ada istilah ya tadi, it's Friday, terus hari Jumat tuh kayak rasanya pengen berpesta, mengapresiasi diri, melepas kepenatan gitu. Terus kemudian libur lah Sabtu Minggu. Tapi sebagian juga ada yang kerja lagi ya. Nah, pas hari Seninnya itu kerja lagi. Makanya ada, besok Senin nih, besok Senin nih. Nah, pasti teman-teman ngerasain kan hal-hal seperti itu gitu. Makanya kalau ada, nanti silakan dicari ya, ada morning surge. Jadi ada serangan jantung pagi, dan rata-rata saya pernah baca juga di suatu artikel, rata-rata itu serangan jantung tersebut menyerang di jam terjadi di jam 9 dan 10. Nah, kalau kita lihat jam 9 dan 10 itu jam apa tuh? Jam saat macet-macetan kan, jam saat orang baru nyampe kantor gitu, stres gitu segala macam. Mungkin itu salah satu faktornya, ada seperti itu faktornya. Nah, kita gali lagi red race. Oh ya, red race kan balapan tikus. Jadi sebenarnya saya mau nampilin video, cuma kan kalau di Google Meet nggak ada suaranya ya. Tapi nanti cari aja di YouTube red race. Jadi orang setiap hari, wah, mencari kebahagiaan kerja tapi ya di tempat aja. Nah ini kan kalau ilustrasinya tuh kayak mainan tikus ya, yang berlari di tempat kayak hamtaro, hamtaro. Nah, coba kita lihat. Tadi kan 95% orang di dunia ini bekerja untuk mendapatkan uang gitu. Sah-sah aja dong, ya kan? Boleh dong. Karena nggak ada kerja yang ikhlas, teman-teman. Pasti pengen dibayar dong, cari nafkah, rezeki gitu. Dan itu wajar gitu. Kemudian dari uang tersebut, dia akan gunakan uangnya untuk mencapai impian, menggapai impian. Nah, ini ilustrasinya orang lagi senyum tuh kan, seneng gitu. Namun, apa yang terjadi ketika pekerjaan nggak ada, PHK, potong gaji, apa yang akan terjadi? Tentu uangnya juga kepotong, tentu uangnya nggak ada gitu kan. Makanya impiannya juga jadi kabur gitu. Ini yang terjadi gitu. Suka tidak suka, tapi ini yang terjadi saat ini. Kebanyakan orang ya. Buktinya teman saya yang udah lulus kerja PHK. Ya ada yang seperti itu. Bahkan ada yang udah beberapa bulan wisuda tapi belum dapat pekerjaan gitu. Kan itu kasihan gitu. Nah, ini kan teman-teman kalau yang lagi kuliah gimana nih besok? Nah, ini persiapan dan jadi tanda tanya besar. Kemudian ada juga golongan 5%. Dia tetap sama kerja, mendapatkan uang untuk mencapai impiannya, tapi ada tapinya nih. Jadi mereka paham kalau misalkan dia ntar ada kejadian tertentu, entah itu pandemi, inflasi lah, atau potong gaji, atau insidental, mereka paham dia pekerjaan jadi hilang, kemudian ya pendapatan juga berkurang, bahkan nggak ada, dan juga impiannya jadi nggak ada juga, jadi tanda tanya gitu. Tapi sambil, karena dia paham konsepnya seperti itu, makanya dia sambil kerja, dia sambil membangun sistem atau membangun bisnis. Untuk apa? Untuk menghasilkan uang, kemudian uang itu dipakai untuk mencapai impiannya. Ini kan sederhana banget ya, tapi coba nih boleh difoto, boleh dijadi renungan bersama, boleh nanti diajak diskusi sama orang tua gitu. Karena kita akhirnya orang ketika udah paham, sebagian kan udah paham, akhirnya wah kalau cuma ngandalin satu sumber dana atau gaji doang ini nggak bakal cukup gitu. Makanya orang banyak yang nyambil bisnis, dan nyambil bisnisnya bisnis online gitu. Dia bangun sistem. Nah, sistem tuh kan kalau dibangun nggak langsung jadi, tapi dibangun, tetap dibangun agar suatu saat nanti dari sistem tersebut menghasilkan uang, dan uang itu bisa untuk kebutuhan untuk masa tuanya, kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan mungkin S2-nya, atau membangun usaha yang lain segala macam. Ini rumus sederhananya yang harus kita pahamin gitu, teman-teman. Jangan sampai kita cuma mengandalkan satu sumber dana gitu. Jadi harus banyak nih sumber dana kita. Nah, terus kalau kita refleksi ya, teman-teman, kita refleksi sebenarnya apakah ini nih, apakah hal ini diajarkan oleh Rasulullah gitu, Nabi kita, baginda kita gitu. Nah, coba kita lihat sejarahnya beliau dulu nih.
caranya saya buat secara ringkas ya. Jadi beliau waktu itu ada bayi namanya Muhammad gitu. Dia lahir Abdullah, dipanggil Abdullah gitu. Lahir di tahun 1400 sebelum Masehi di kota Mekah. Saat itu dia yatim piatu, bahkan untuk disusuinya aja sama orang asing kan namanya Halimatus Sa'diyah. Kemudian dioper lagi sama kakeknya, pamannya. Nah, pas usia 5 tahun, beliau ini karena udah biasa hidup susah gitu. Bahkan kalau bilang wah, apa ya? Oke, kok kalau misalkan kita berpikir kok hidup saya susah banget ya. Nah, ini sebenarnya saat itu Abdullah sangat berhak untuk mengatakan, wah hidup saya susah banget ya gitu. Udah lahir kagak ada orang tua, disusuin aja susah gitu. Nah, kemudian di usia 5 tahun dia udah harus belajar mandiri dengan cara menggembala gitu, menggembala kambing. Anak balita loh, kambing, kambing kan gede ya. Ini balita gitu, anak 5 tahun harus hidup panas-panasan. Bahkan ya kita nggak tahu nih. Kalau dulu kan emang ada merek sepatu-sepatu yang bagus, sandal yang bagus kan. Nah ini kan wah belum nggak kebayang lah bahasanya panas-panasan. Kemudian usia 12 tahun saat itu Muhammad kecil sudah mulai berdagang bersama pamannya ke beberapa negara yaitu ada dikatakan Syria, Jordan dan juga Libanon ya. Libanon gitu. Kemudian usia 17 tahun dia sudah mulai percaya dirinya meningkat. Akhirnya dia menjalankan usaha dengan mengikut temannya, temannya namanya Zubair, adik dari Abi Thalib dan perjalanan ke Yaman dan beberapa negara. Dan pada usia 17 sampai 18 ya dikatakan dalam sirahnya beliau saat itu Muhammad Muda sudah melakukan perniagaan ke beberapa negara gitu. Di bawah 20 tahun loh. Nah, kemudian di usia 25 tahun beliau kan udah lumayan finansialnya udah mulai kuat ya, udah mulai kuat. Kemudian ya udah ngerti nih namanya perempuan, namanya lawan jenis kan. Akhirnya ada perempuan tertarik, dia dari bangsawan, dari konglomerat namanya Siti Khadijah binti Khuwailid namanya. Akhirnya ya udah melamar dan nah ini nih yang menarik nih. Jadi dikatakan dalam sirahnya itu maharnya ini ada dua versi ya. Ada yang mengatakan 100 unta merah plus 20 ukaina emas. Jadi sekian gram emas gitu ya. Banyak. Kemudian ada juga yang mengatakan 20 unta merah plus 20 ukain emas gitu. Nah, ini ada beberapa selisih pendapat gitu. Tapi poin intinya adalah satu unta merah aja itu adalah kendaraan paling mahal, paling bergengsi saat itu. Anggaplah contoh kalau saat ini kendaraan bergengsi anggaplah Alphard lah, berarti ada 20 Alphard. Nah, Alphard berapa tuh harganya kan? Atau ada 100 Alphard. Wah, dijejerin tuh. Lagi ini kan dijejerin tuh berapa gang tuh mobilnya nggak banyak banget kan macet jadinya. Nah itu ini ya kapasitas seorang Muhammad muda gitu. Nah ini yang laki-laki siap-siap nih kita nih yang laki-laki dan juga yang perempuan nih juga siap-siap gitu. Kemudian usia dari 25 sampai menjelang 40 dia masih berdagang, berbisnis, berniaga, buat pasar, buat investasi segala macam. Akhirnya dia mencetak mentor-mentor teman-temannya juga yang pengusaha kan dikatakan. Kemudian usia 40 tahun barulah Muhammad diangkat jadi nabi. Lewat perantara Jibril, Muhammad, kamu diminta sama Allah untuk jadi nabi, jadi nabi terakhir, jadi messenger. Agar apa? Kita merubah peradaban yang kelam menjadi terang benderang, yang tadinya tidak beradab jadi beradab, yang tadinya tidak tahu kebersihan jadi tahu kebersihan, yang tidak tahu ilmu jadi tahu ilmu. Nah, ini begitu mulianya ya misi beliau. Dan alhamdulillah makanya kita harus banyak bersyukur nih pada hari ini dan setiap hari setiap saat. Kenapa? Karena dulu bayangin kalau Nabi Muhammad itu egois gitu. Dia itu udah dijanji masuk surga, udah harta udah ada, istri udah ada, terus dia nikmatin sendiri. Nah, bisa dibayangin kan kita nggak tahu nih Islam kayak gitu gimana. Tapi makanya kita harus banyak terima kasih sama Nabi Muhammad lewat salawat dan berdoa lah untuk beliau gitu seperti itu. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi gitu. Nah, pertanyaannya nih, kita ini udah sampai mana nih perjalanan kita nih? Udah sampai mana perjalanan kita? Terus kapan pertama kali kita mulai usaha? Terus kita masih malu-malu nggak mulai usaha kayak gitu. Nah ini kita kalau ngelihat sejarah singkatnya beliau nih saya buat poin-poinnya.
Wah, jujur saya juga malu nih. Dulu 5 tahun saya dulu kayak gimana ya gitu ya. Saya aja waktu itu baru pertama kali jualan tuh kelas 5 SD gitu. Nah, dia udah 5 tahun. Nah, saya 5 tahun masih kayak belum mandiri-mandiri banget gitu. Masih masih sering nangis mungkin ya, sering ngerepotin orang tua gitu. Nah, sekarang ini jadi refleksi kita teman-teman. Jadi refleksi kita teman-teman. Terlebih lagi, ini angka entrepreneur di Indonesia kan masih kecil ya. Walaupun untuk akhir-akhir ini, khususnya di generasi Z, animo untuk menjadi pengusaha itu sangat-sangat bagus, meningkat, dan ekosistem sangat-sangat bagus gitu. Apalagi saat pandemi muncul inovasi-inovasi baru. Nah, makanya tetap aja kita masih kurang nih. Kan kalau minimal dikatakan suatu negara harus 2% jumlah pengusaha. Nah, kita masih kurang nih. Masih kurang untuk itu. Makanya kita harus menjadi salah satu bagian dari itu. Nah, ketika jadi kita pengusaha, ya kita bisa lebih banyak berbagi, kemudian bisa punya izah bahasanya seperti itu. Nah, kemudian ngomong-ngomong soal usaha, ngomong-ngomong sama soal usaha ya, teman-teman. Nah, ini penting. Jadi usaha itu ada, kalau menurut saya ya, dan juga saya juga belajar dari orang-orang, usaha itu ada terbagi dua secara konsep dasarnya. Ada usaha atau bisnis yang sekedar untuk makan, ya buat makan nasi, bertahan hidup. Ada juga bisnis atau usaha yang untuk kaya gitu. Nah, ini kita harus pahami dulu teman-teman. Ada yang untuk sekedar makan, ada juga untuk sekedar untuk kaya gitu, untuk membuat sistem, untuk masa depan, untuk anak cucu nanti, untuk anak cucu cicit gitu. Makanya kan ada kaya tujuh turunan. Nah, itulah bisnis yang untuk kaya. Nah, yang untuk sekedar makan ya udah untuk makan doang, untuk bertahan hidup, untuk besok, untuk lusa, untuk pekan ke depan. Nah, pertanyaannya apakah bagus mana Mas gitu? Iya, menurut saya sih dua-duanya bagus gitu, dan dua-duanya kita butuh. Kita butuh suatu bisnis yang jangka panjang, kita bangun sistemnya ya nanti untuk nanti gitu loh. Karena saya juga belajar dari orang-orang besar, seorang bijak itu dia bertindak tidak hanya untuk hari esok, tapi bagaimana dia bertindak untuk masa depannya, bahkan untuk keturunannya. Kayak gitu dikatakan seperti itu. Nah, kemudian kita juga perlu untuk dapur ngebul bahasanya, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, untuk minum, untuk bertahan hidup itu perlu. Makanya kita harus dikombinasikan mana yang untuk makan, mana untuk juga untuk masa depan gitu. Jangan sampai apa yang kita lakukan saat ini ya cuma gitu-gitu aja. Atau sederhana yang paling bisa kita gunakan untuk merenung adalah hari ini kita misalkan jualan produk A, untungnya misalkan 10.000. Coba bayangin kalau misalkan kita melakukan ini sampai 5 tahun ke depan. Berapa rupiah yang bisa kita hasilkan, dan apakah yang kita lakukan itu merubah kehidupan kita. Itu teman-teman. Itu ya secara sederhananya. Maka dari itu ketika saya sudah sadar mengenai oh ternyata bisnis itu ada dua nih secara garis besar ya, ada untuk sekedar makan dan ada juga untuk sekedar kaya. Akhirnya saya membuat belajar belajar diskusi refleksi segala macam. Akhirnya saya menentukan ada 12 kriteria bisnis ideal menurut saya gitu. Tapi belum tentu, kan beda-beda ya. Nah, kalau menurut saya bisnis ideal itu satu, penjualannya nggak hanya lokal alias cuma di daerah tertentu, atau misalkan teman-teman tinggalnya di Jakarta, nggak di Jakarta doang, tapi penjualannya bisa global. Itu satu menurut saya. Nah, yang kedua, produknya produk kebutuhan dasar alias ya manusia butuh butuh ini terus gitu. Ketiga, produknya ini unik dan hak paten. Keempat, membutuhkan sedikit jumlah pegawai. Kelima, balik modal relatif cepat. Nah iya dong, masa balik modalnya mau lama-lama gitu kan. Keenam, biaya operasionalnya rendah. Ketujuh, dibayar secara tunai. Kedelapan, tidak melanggar peraturan. Kesembilan, menyelesaikan masalah. Nah ini yang paling penting. Jadi bisnis itu adalah suatu pekerjaan yang dapat menyelesaikan masalah sosial gitu. Contoh sederhana yang paling gampang adalah orang dulu macet-macetan. Muncullah ada ide bahwasanya kita harus ada ojek daring gitu. Akhirnya adalah Grab, ada Gojek, dan beberapa perusahaan ini ya, pengantar gitu. Yang sekarang sudah banyak berkembang bukan hanya sebagai perusahaan ngantar orang, tapi juga sebagai perusahaan pemecah masalah gitu kan. Itu sih itu. Nah, kemudian ke-10,
kita menyukainya gitu. Karena kalau misalkan kita ngelakuin suatu hal tapi kita nggak suka, itu kayak bakal tertekan banget gitu. Kita capek tapi kita tertekan. Beda hal kalau kita capek kita senang, happy, beda. Makanya kita harus senang gitu. Terus kemudian yang ke-11, menyediakan kebutuhan sepanjang masa. Ini asik nih, sampai kapanpun orang butuh. Dan ke-12, memberikan kebebasan waktu. Nah, ini teman-teman yang juga nggak kalah penting. Jadi, banyak realitanya adalah saking butuhnya uang, ya itu nggak salah ya. Orang tuh memborgol kakinya di tokonya gitu. Paham nggak maksudnya gitu? Orang memborgol kakinya di tokonya. Maksudnya gimana? Ya, dibukanya tuh dari Senin sampai Minggu. Saking takut nggak ada apa pelanggan yang nggak bisa beli atau nggak ada dapat pelanggan, tokonya buka dari Senin sampai Minggu gitu. Udah gitu nanti pas misalkan ada panggilan ibadah, itu tetap buka gitu karena wah nanti kalau rezeki datang gimana nih, konsumen datang gimana nih, saya nggak takut apa takut nggak ada pendapatan gitu. Nah itu kan ya karena belum tahu aja kan, tapi makanya ketika kita sudah sadar bahwasanya ada sesuatu yang mahal dalam hidup ini yaitu waktu. Hari ini kita gagal, kita bisa coba lagi, tapi ketika waktu udah hilang, kayak contoh waktu usia muda, waktu berkumpul dengan keluarga, itu udah hilang, ya kita nggak bisa membelinya kembali gitu. Bahkan mau sekaya apapun kita suatu saat nanti ketika kita pengen kembali ke usia 20 tahun, usia 15 tahun, usia 5 tahun, kita nggak akan bisa membelinya gitu. Kita nggak bisa membeli jam makan malam bersama keluarga, kita nggak bisa membeli jam bercengkrama dengan keluarga, karena itu udah tak ternilai gitu teman-teman. Kayak gitu. Jadi memberikan kebebasan waktu. Kita merdeka menentukan kapan kita mau menjalankan bisnis gitu. Nggak terpatok gitu. Nah ini kalau menurut saya ya. Nah kemudian ujung-ujungnya apa sih Mas? Kan uang itu nggak bakal dibawa mati. Betul banget. Uang itu nggak bakal bukan dipertanyakan ya. Ya nggak bakal dibawa ke kuburan. Tapi yang pasti adalah ada hadis sahih dari riwayat Muslim dikatakan idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalath ilamin sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin soleh yad'ulah. Artinya jika anak Adam meninggal maka amalannya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga anak yang soleh yang berdoa kepadanya. Nah, dari segala entah itu kemampuan ataupun apa yang kita lakukan saat ini dalam hidup ini, bisa nggak menjawab 3 pertanyaan ini? Bisa nggak menjadi penguat 3 hal ini? Sedekah jariah tuh. Kalau misalnya kita nggak punya uang, belum tentu kita bisa sedekah jariah. Misalkan uang kita pas-pasan, ya boro-boro kita bisa mungkin sedekah ke sekolah, ke pesantren, atau sedekah air, atau apapun itu, wakaf, segala macam. Terus kalau misalkan kita nggak punya, bagaimana kita memberi gitu, ilmu gitu. Terus kalau misalkan kita nggak bisa membantu kehidupan orang lain, permasalahan orang lain, bagaimana mungkin kita nanti akan didoakan oleh mereka gitu. Karena gini teman-teman, kalau kita lagi-lagi ya refleksi lagi, umat Nabi Muhammad kan rata-rata cuma hidup sampai usia 63-an ya. Kalau udah lewat itu kan bonus. Seperti kayak Nabi juga kan. Kalau zaman dulu orang itu hidup sampai bisa beratus-ratus tahun gitu. 500 tahun, 900 tahun. Nah, kita cuma hidup sebentar gitu. Pertanyaannya apakah amalan kita bisa melampaui atau menyamai umat terdahulu? Pertama, yang kedua, seberapa pedekah kita masuk surga? Karena kan surga itu nggak gratis teman-teman. Surga itu harus dibayar gitu. Surga itu harus ditebus dengan pengorbanan kan. Dalilnya tuh hasiban nasu ayutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka akan dikira bakal masuk surga dengan enak gitu? Sementara mereka tidak diuji gitu. Nah, itu ya jadi renungan kita gitu. Sehingga nanti pada kesimpulannya akhirnya anggaplah misalkan dari pandemi ini sudah terjadi, kemudian anggaplah itu doang ya, anggaplah pandemi ini berakhir, kemudian kita akan berkumpul dengan manusia-manusia baru. Wah, bukan manusia doang, tapi manusia-manusia baru. Gimana maksudnya, Mas? Ya, pandemi ini mengajarkan kita banyak hal, teman-teman, tentang pentingnya waktu, pentingnya kesehatan, pentingnya keluarga, pentingnya
finansial, backup plan gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita tidak mengasah kemampuan kita selama pandemi ini, kita tidak mau melakukan hal besar, kita tidak mau melakukan hal yang mengasah diri kita, maka kita ketika udah alumni pandemi nih, misalkan alumni pandemi kumpul, kita akan kalah dari pertarungan manusia-manusia baru. Kenapa? Karena mereka hadir dengan kapasitas yang jauh lebih hebat, jauh lebih keren dari kita. Jadi sayang banget kalau misalkan pas pandemi ini kita tidak mencoba hal baru, kita tidak belajar hal baru. Kayak gitu teman-teman. Itu ya yang bisa aku sampaikan. Dan terakhir, ada suatu quotes yang bagus. Kamu lakukan hal yang mudah, kehidupan akan sulit bagimu. Kamu lakukan hal yang sulit, kehidupan akan mudah bagimu gitu. Nah, di sini terakhir banget saya membuka kesempatan untuk 5 orang ya untuk belajar di sekolah SEO global. Tapi syaratnya gini, syaratnya buat satu pertanyaan dan pertanyaan ini berkualitas gitu. Dan kemudian ceritakan visi 10 tahun ke depan. Kira-kira aku tuh mau apa sih ke depan gitu. Aku tuh punya visi apa ke depan. Nanti dikirim ke email mayasi29@gmail.com. Dan paling penting ini gratis. Tapi harus komitmen belajar di sini gitu dan harus sungguh-sungguh. Kayak gitu teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan dan setelahnya saya kembalikan ke moderator atau MC untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Baik, terima kasih Mas Ayas. Sekarang kini tiba saatnya kita dalam sesi tanya jawab. Bagi penanya yang ingin bertanya, boleh langsung open mic aja, tapi terlebih dahulu untuk menyebutkan identitas yaitu nama dan asal, kemudian menyampaikan pertanyaannya secara singkat, padat, dan jelas. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya. Mau tanya Mbak? Ya, Boleh silakan. nanya nggak? Iya, Boleh ya? boleh. Ada satu pertanyaan yang sampai sekarang saya belum nemu jawabannya gitu ya. Karena ini menurut saya ini merupakan salah satu penentu bisnis yang sukses juga. Gitu. Pertanyaannya adalah apakah partner dalam bisnis itu penting? Kalau penting, apa kiat-kiat mencari partner bisnis? Dan juga apa kriteria partner bisnis yang baik? Karena saya selalu dengar kalau bapak saya bilang itu, kamu kalau mulai bisnis cari orang yang generasi Z karena kamu kan generasi milenial. Karena generasi milenial ini itu idenya gila-gila tapi minim eksekusi gitu. Sedangkan generasi Z itu idenya nggak ada, cuma dia modal nekat aja gitu. Jadi kalau misalkan mereka digabungin tuh kolaborasinya bagus kata bapak saya kayak gitu. Kalau menurut Mas itu benar apa enggak Mas? Gitu. Oke, menarik nih pertanyaan dari Alif. Kalau boleh tahu, ayahnya Alif pengusaha atau bukan pengusaha? Pengusaha juga. Oke, pengusaha ya. Wah, ini beruntung nih. Anaknya diarahkan pengusaha, bapaknya pengusaha. Nah, pasti ketika seorang ayah menyarankan seperti itu, pasti ada, beliau kan udah pengalaman udah banyak gitu. Ya, itu yang harus kita pahamin. Nah, jadi kalau dari aku ya, pertama gini, tadi ya mungkin ada yang betulnya juga. Setiap zaman tuh kan generasi baby boomers, generasi X, generasi Z itu beda kan punya ciri khas yang berbeda dan punya gaya yang berbeda dan pastinya punya cara menghasilkan uang yang berbeda. Kalau dulu orang berpikir menghasilkan uang itu dengan cara bekerja menjadi PNS, satu-satunya cara paling bergengsi. Makanya kan kalau orang zaman dulu nikah, itu yang dipamerin tuh adalah topi polisi, topi TNI, topi PNS, bener nggak? Ya karena prestis gitu. Prestis. Ada nggak orang nikah, foto, terus ya fotonya nggak apa ya, fotonya misalkan koki gitu kan, ada nggak koki atau seniman gitu? Mungkin ada tapi jarang gitu. Nah, terus gini teman-teman, kalau saya diajarin soal penting atau enggak seorang partner, saya akan lebih ngejawab gini. Kalau kita mau sampai ke suatu tujuan, maka kita harus apa? Bertanya sama orang yang sudah pernah sampai. Sederhananya seperti itu. Contoh misalkan Alif rumahnya di Jakarta. Nah, Alif pengen ke rumah
temennya nih namanya Ramdhani di Lampung. Nah, bener nggak Ramdhani di Lampung kan? Ramdhani di Lampung kan rumahnya? Madiun kayaknya, Mas. Oh, Madiun ya. Ya udah, besok anggaplah besok di Lampung misalkan. Nah, pertama, kalau misalkan Alif langsung berangkat tanpa tanya-tanya, itu kemungkinan besar tuh nyasar. Bener nggak? Akhirnya apa? Bensin habis, uang habis banyak, yang paling penting waktu. Yang tadinya mesti berapa jam jadi berjam-jam gitu. Itu logika sederhananya. Tapi beda halnya ketika misalkan Alif bertanya kepada Ramdhani gitu. Dia katanya mau surprise, makanya nggak mau nanya-nanya gitu. Surprise, gue datang Ramdhani gitu kan. Akhirnya dia nggak mau bilang-bilang, mau berkabar. Udah gitu sampai sana Ramdhani kagak ada lagi ke mana gitu kan. Nah, coba kalau misalkan Alif bertanya ke Ramdhani, gue mau datang ke rumah lu gitu kan. Ya udah, oh nanti belok sekian, belok kiri, belok kanan, terus lurus. Nanti kalau ada tanjakan nanjak gitu, jangan ambil yang bawahan. Nah, kalau kayak gitu, Alif bisa lebih efektif waktunya, bensinnya bisa terukur, waktunya juga terukur. Nah, terus nanti kalau udah tahu jalannya, terserah kalau mau pergi sama anak muda kayak mau orang tua kayak, tapi yang penting kita bisa menyesuaikan gitu. Nah, maksudnya apa? Ketika memulai bisnis, ya partner tuh pasti penting gitu ya. Apalagi kalau untuk pertama kali kan biasanya kita butuh biasanya suka, gimana sih? Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Tapi yang paling penting adalah kita punya mentor. Nah, itu mentor tuh penting banget. Jadi kalau kita mau sukses di bidangnya, misalkan kita pengen sukses tuh gimana sih? Sukses tuh misalkan punya penghasilan 1 M di rekening, tek, misalkan jelas kan, bukan sukses dunia akhirat. Itu kan abstrak banget ya. Tapi ini sukses yang itu mah pastilah sukses dunia akhirat nggak usah dijelasin gitu kan. Suk, kan ini gemes aku tuh kalau gimana cita-citamu apa? Mati masuk hidup kaya raya, mati masuk surga, sukses dunia akhirat. Kan. Tapi ini sesuatu yang bisa kita raba gitu. Sehingga kalau kita disebutin tuh kita pengen bersemangat bergelora untuk mencapainya apa? Misalkan sederhananya misalkan punya tabungan 1 M di rekening pribadi. Jelas kan? Jadi kita ngerti kita harus ngapain gitu besok tuh. Oke, berarti sederhana cari orang yang punya tabungan 1 M gitu kan. Udah sederhana. Kemudian ketika kita udah dapet orangnya, tanya caranya gimana sih Mas, Mbak dapetin punya penghasilan 1 M misalkan atau tabungan 1 M. Kemudian ketika dikasih tahu lakukan gitu. Sederhana banget sebenarnya, cuma kan anak muda. Nah, ini nih anak muda itu kan kita tuh masalahnya gampang menggebu-gebu gitu, gampang termotivasi, terus semangat 45 aja, modal sekian, wah keren keren keren, wah lagi suka ini, kalau lagi tren ini, jebret, buang uangnya, spending, invest, mulai bisnis. Akhirnya apa? Kalau misalnya bisnis nggak pakai ilmu, biasanya apa? Tutup, kolaps. Nih kalau di Solo ya, aku kan lulusan UNS. Di Solo tuh di bagian belakangnya itu banyak banget bisnis-bisnis anak muda ya. Atau ya pokoknya bisnis lah, kuliner, kafe. Setiap 6 bulan sekali pasti berganti nama. Setiap 6 bulan sekali pasti berganti nama atau tutup. Nah, aku nggak tahu nih di UI gimana. Nah, coba kita lihat dari fenomena tersebut. Kalau misalkan bisnis itu bagus, tepat sasaran, nggak mungkin dong ganti nama terus gitu setiap 6 bulan sekali gitu. Itu kalau kita coba hitung modalnya tuh segitu gitu. Walaupun segitu dong, mungkin kita cuma di pinggir jalan, tapi coba tanya harganya berapa modalnya. Itu bisa puluhan juta, teman-teman. Ada yang 5 juta, 7 juta, bahkan 64 juta, ada bahkan 70 juta gitu. Itu di pinggir jalan gitu. Belum lagi nanti mengoperasionalkannya, mengkontrolnya. Segitu aja udah gede gitu. Nah, kalau kita mau refleksi dan harus banyak-banyak diskusi, ngobrol, ya itu coba silaturahim gitu. Jadi nanti di situ kita bisa, oh kalau dapetinnya, kalau usaha ini tentang waktunya sekian, kalau ini sekian, nanti kendala sekian gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu penting mentor. Nah, partner mah penting gitu. Kan kenapa penting gini? Karena ya kalau kita kadang ya
Ada orang yang tipenya tuh dia tuh akan semangat ketika ada partnernya, sparringnya. Bener nggak? Nah, mungkin tipenya Alif atau tipe ayah Alif akan bersemangat ketika ngeliat sparring. Wah, kalau sparring partnernya dia lebih maju, wah, gue harus lebih maju dong gitu dong. Tapi ada juga orang yang tipe orang tuh dia tuh karena dia introvert tuh energi dari dalam itu dia mau dicaci maki kayak mau lingkungan segala macam dia tetap akan berjuang, berkembang gitu, termotivasi gitu sih. Jadi keduanya partner penting, mentor penting. Itu yang bisa aku jawab. Semoga terjawab ya Alif. Nanti kalau nggak puas nanti bisa di sosmed. Siap Mas, gampang. Oke, baik. Untuk penanya selanjutnya dipersilahkan untuk open mic. Bismillah, saya izin bertanya. Monggo, Faiha. Ya, perkenalkan nama saya Faiha. Saya izin bertanya, Mas. Kan kalau usaha itu perlu marketing yang bagus. Nah, seperti apa marketing yang bagus untuk pemasarannya gitu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita ngomongin marketing ya. Marketing kan pemasaran artinya. Coba kita lihat merek terkenal deh. Contoh merek Dunkin Donut misalkan. Atau Jeko yang Indonesia. Jeko, nih coba ya ketik di kolom komentar. Jeko itu perusahaan gede nggak sih teman-teman? Coba catat, ketik. Aku pengen tahu menurut teman-teman nih Jeko itu perusahaan gede nggak? Gede banget tuh. Gue deh banget, ya kan? Gede banget, gede kan? Oke, sepakat ya. Berarti kita udah sama nih. Jeko itu perusahaan gede. Tapi apa yang dilakukan Jeko? Walaupun dia perusahaan gede, dia itu tetap promosi. Promosi gimana? Ngiklan. Gimana berbagai cara. Entah itu via sosial media, entah itu influencer, entah itu lewat koran atau di pinggir jalan. Intinya mereka walaupun udah gede tetap iklan. Bahkan waktu itu awal tahun 2019 kan aku ini ya KKN di Papua. Di Papua. Nah, dari kota Sorong itu harus ke pulau namanya Salawati. Itu sekitar 1,5 jam naik naik perahu. Nah, sampai Pulau Salawati yang sinyalnya masih susah. Jadi sinyalnya masih kalau mau sinyal itu pasti ke pinggir pantai dulu. Itu aja masih dapat ngiklannya dan Jeko gitu. Hey, Jeko lagi promo nih beli ini kan. Itu di pulau pedalaman tuh yang orang nggak mungkin internet apaan sih gitu. Mungkin orang beranggapan aspal aja kagak ada di sana gitu. Itu masih dapat iklannya Jeko gitu. Jeko loh, dia ngiklan gitu. Artinya apa? Sebenarnya ya dia promosi terus-terusan gitu. Contoh juga kalau orang ngomongin air mineral, Aqua, ini kan biar cash aja ya, biar nangkep. Aqua kan udah gede banget, tapi tetep tuh Aqua ngiklan di TV, ya nggak? Coba. Jadi kalau misalkan kita punya usaha didiemin aja, kagak mau ngiklan, kagak mau promosi, ya ya kalah dong sama Aqua, kalah dong sama Jeko. Mereka aja yang udah gede banget masih promosi gitu dan nggak malu-malu gitu. Bahkan nih ya, yang menariknya lagi saat pandemi ini ya, nih coba aku nggak tahu nih daerah, pokoknya kalau di daerah Soloraya kayak Sukoharjo, Solo sama Karanganyar, ini fakta menarik teman-teman saat pandemi. Ketika pandemi ini datang, ini kayak perusahaan kayak Pizza Hut, Burger King itu buka lapak di pinggir jalan gitu loh. Nah, aku nggak tahu nih daerah daerah mungkin Jabodetabek aku belum lihat-lihat, di daerah teman-teman belum lihat, tapi intinya kalau di daerah Soloraya itu buka lapak Pizza Hut beli 100.000 dapat 4 gitu. Nah tuh 100.000, nah, berarti pernah beli kan Sri Wahyuni kan? Sering beli, wah ketahuan tuh. Iya, akhirnya wah gila nih. Ini kan marketing teman-teman. Padahal outletnya jelas jelas gede gitu. Tapi mereka tetap ini
tetap promosi. Nah, promosi kan bagian dari marketing. Jadi marketing itu kan toolsnya banyak. Terus wasilah lagi. Wasilah tuh bahasa sarananya banyak gitu. Sekarang juga lagi tren TikTok nih, TikTok, kemudian endorser. Jadi kalau model follower banyak di sini nggak yang follower banyak. Nah, itu bisa tuh dimanfaatkan dibuka jasa misalkan ngiklan story ya lumayan kan kecil-kecilan gitu. Tapi kalau orang pada percaya itu bisa terus-terusan loh. Kayak gitu. Aku juga punya temen. Nah, ini mungkin yang anak Deki ya karena ada tadi nyebut Deki jadi tahu ya. Nggak apa-apa ya. Jadi dia anak Deki sekarang follower udah banyak banget ratusan ribu. Nah, kemarin pun aku juga nyobain ini endorsement ke dia ya alhamdulillah meningkat dikit lah gitu. Kayak gitu. Jadi wah hebat pokoknya teman-teman tuh anak muda gitu. Itu sih dari aku ke Faiha. Terjawab nggak atau ada feedback? Iya Mas, tapi kalau misalkan eh, posisinya tuh low budget terus apa nggak di melalui sosial media, maksudnya jarang post itu bagaimana? Oke. Oke, kalau misal oke, sekarang kita ini mahasiswa banget ya pertanyaannya. Low budget. Nah, itu kita emang iya aku banget sih itu awal-awal. Nah, kita nama anak muda kan harus low budget juga berpikir bagaimana walaupun kita low budget kita bisa efektif gitu iklan kita. Sederhana gini, temen tapi kita harus ngadain pengorbanan sedikit gitu biasanya. Misalkan gini, teman-teman buat kasih satu produknya ke follower yang banyak misalkan. Ini aku mau ngasih ke kamu nih satu, tapi aku minta tolong dong, tolong di review ya produkku. Nanti story, kebayang nggak? Atau misalkan buatlah testimoni, banyak testimoni, kemudian Faiha sebar ke WA ke story. Nah, kan kalau story WA sendiri kan modelnya cuma HP sendiri, simpan kontak nomor orang lain itu kan akan ngelihat ya. Makanya kalau kita ketemu orang, kita minta nih tukeran nomor agar saling save nomor. Nah, viewers WA-nya tuh kan akan meningkat ketika kontak yang kita simpan kan banyak gitu. Tapi kalau kita nggak tukeran nomor, nggak save nomor orang, ya udah segitu-segitu aja gitu. Makanya aku kalau misalkan ketemuan pasti ngobrol, kenalan, habis itu tukeran nomor. Mana tahu suatu saat nanti kita bisa ada yang kolaborasi kayak gitu. Bisa juga dengan cara tadi kan selain minta testimoni, endorsement, bisa juga dengan cara tag-tagin. Misalkan kita posting terus tag ke kalau kita nih all shop kita ya atau di IG kita tag-tagin tuh akun-akun atau enggak kita mentionin atau kita ngefollowin orang kayak gitu. Jadi mode internet doang kita bisa sebenarnya ketika kita mau mencoba dan persisten. Persisten itu kan dilakukan secara terus menerus. Kalau baru cuma sehari 2 hari habis itu nggak ngelakuin lagi ya, ya itu mah harus berkali-kali gitu, harus sabar juga. Karena ada tuh kan kalau waktu itu aku lihat juga di Deddy Corbuzier ya kan di podcastnya Om Deddy itu ada orang iklan per hari 1 miliar. Nah itu kan kelasnya udah beda ya, kelasnya udah beda. Nah kita kita suatu saat nanti ya mungkin akan seperti itu. Cuma untuk yang tahap sekarang lakukan dulu aja ide-ide apa sih yang bisa kita lakukan kayak gitu, lakukan gitu. Itu. Dan aku juga ngelakuin juga masalahnya gitu. Jadi saling sharing aja. Itu sih untuk feedback Faiha. Iya baik Mas, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan untuk open mic. Ya, Mbak, izin bertanya, Mbak. Oh ya, monggo Ramdhani yang rumahnya di Lampung tadi kan? Ya, di Jawa Timur, Mas. Oh, Masih. Jawa Timur. Ya, Mas, izin bertanya, Mas. Eh, mungkin kita selaku mahasiswa itu kan
juga ingin berbisnis untuk menghasilkan penghasilan sendiri mas selain dari orang tua. Nah itu kadang masalah itu bisnis yang kita itu punya dari yang ingin kita kembangkan untuk mencari penghasilan gitu mas. Nah itu bagaimana mas? Dan satu pertanyaan lagi mas, semisal kita ngikut di produk orang yang emang namanya udah lumayan besar mas, terus kita itu emang udah tahu itu bagaimananya itu mas. Nah kita itu menciptakan produk yang emang hampir sama itu mas. Nah kita itu termasuk apa namanya plagiarisme produk ya mas? Oh, ngikutin orang yang udah besar gitu maksudnya. Ya mungkin yang punya nama udah besar gitu mas. Oke, oke. Aku coba ini ya menjawab dan kalau nanti belum puas nanti bisa feedback. Pertama gini, mungkin pertanyaan sebelum menjawab panjang lebar ya, pertanyaanku sederhana. Kamu mau mengedepankan uangnya dulu apa idealnya kamu? Itu yang idealnya itu kayak bagaimana mas? Misalkan kamu punya, oh aku pengen tok 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 A B C tok 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 atau kamu pengen konsepnya gini 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 atau pengen yang penting ada uang dulu gitu baru melakukan impian kamu itu. Yang pertama itu bertahap mas. Mungkin yang pertama itu untuk mencari penghasilan untuk misalnya untuk menabung modal buat ngembangin bisnis kita gitu mas. Oke, 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 nangkep. Aku nangkep nih sekarang. Nah, kalau anak-anak yang beginner newbie newbie biasanya gini. Pertama tuh dia berpikirnya gimana sih menghasilkan dulu, ada cash flow-nya dulu gitu. Kan setiap kita pasti punya impian dong kayak aku pengen punya restoran yang sehat gitu, pengen punya tempat fitness, pengen punya pesantren. Itu kan apa ya? Sangat besar gitu. Cuma persoalannya modal gitu. Bener nggak? Modal. Nah, ya pasti teman-teman juga punya impian yang lain dong gitu. Nah, jadi cara sederhana adalah cari kendaraan atau bisnis yang nggak masalah kita ngikut orang lain, tapi kita bertanggung jawab seperti itu bisnis kita sendiri gitu. Kalau misalkan teman-teman belajar dari Putra Siregar yang sekarang ngehits ya, itu dulunya juga kayak gitu. Dia ngikut orang lain, dia belajar dari sistem orang lain, tapi setelah dia ini dia buat modal udah cukup ya, dia buat punya dia sendiri gitu. Tapi ya kayak gitu. Contoh dulu Rico Huang, dulu juga jualin produknya orang lain. Karena dia paham kalau produknya dia masih standar masih terbatas mungkin. Kemudian juga kualitasnya juga masih kurang gitu. Karena kita yang namanya newbie harus belajar dong sama yang udah duluan gitu. Dan suatu saat ketika kita suka sama, oh ini bagus nih, ya nggak salah. Menurutku sih nggak ada salahnya juga sih untuk belajar kan ATM amati, tiru modifikasi. Dan itu sah-sah aja gitu. Kecuali kalau misalkan ada sistem bisnis yang udah dipatenin, udah jelas dipatenin. Nah itu ditiru, nah itu bisa kena penalti. Itu kalau udah gede, ya. Tapi kalau udah masih kecil ditiru ya nggak masalah. Iya, gitulah. Kebayang nggak, Ramdhani? Ya udah ada gambaran mas. Nah, jadi yang penting nih, idealisme tetap dijaga. Kalau perlu dicatat, di print di kamar. Nih, aku pengen suatu saat nanti pengen punya outlet ini. Cuma pertanyaannya, untuk sampai ke sana, kendaraan apa ya yang aku gunakan untuk menghasilkan uangnya gitu. Kayak gitu. Kan passion kita beda-beda nih, ada yang di kopi, ada yang di baju. Cuma kan ini masalahnya uang modalnya. Dan tahu sendiri kalau modal usaha tuh kata temanku aja 64 juta aja itu murah gitu. Jadi dia tuh usahanya waktu itu dia Pak ayam penyet lah, ayam penyet. Katanya tuh murah 64 juta. Ah, murah bro segitu. Iya bro, namanya juga usaha gitu kan. Kayak gitu. Itu mentalnya udah mental pengusaha banget tuh dia tuh.
kayak gitu. Dan modal 64 itu dia patungan sama teman-temannya gitu. Nah, lagi nyambung ke Alif tuh partner, itu partner penting banget. Kayak gitu sih Alif. Jadi ini untuk teman-teman semuanya ya. Jadi kalau untuk awalan jualan dulu aja produk orang lain. Yang penting tuh teman-teman punya apa? Punya uangnya dulu gitu. Bentar, bentar. Kayak gitu. Oke, kita. Monggo yang lain. Itu di kolom komen ada pertanyaan juga kali ya. Kita Nah, itu iya. boleh ditanya. Ini dari Aditya Nova Riandita, bagaimana sistem bisnis syirkah dalam syariah untuk mencapai goal yang tepat agar tidak berhenti di tengah jalan? Nah, syirka itu kan bagi hasil, bener nggak? Kalau salah dibenerin ya. Bener nggak? Nah, ini juga dilakukan oleh teman-temanku dan aku juga sendiri gitu. Jadi gini, sederhana gini teman-teman. Kalau kita pengen modal kita tahu modal kita terbatas, ini harus paham ya. Akhirnya tapi kita pengen banget nih ngelakuin ini. Ya udah, kita cari investor atau pemodal dan kita tuh bagi hasil. Kita cari pemodal, kita punya aksesnya, dia punya modal, kita bagi hasil. Lewat apa? Akad. Entah itu teman-teman buat MOU isinya pasal 1 sekian, pasal 1 2 sekian, pihak pertama siapa, pihak kedua itu siapa, di situ akad. Nah, ditulislah persen pembagiannya dalam jangka waktu misalkan perjanjiannya ini berlaku sekian sekian lama, kemudian berapa besaran hasilnya, terus apa yang kewajiban pihak pertama, kewajiban pihak kedua, hak pertama, hak kedua kayak gitu sih. Jadi kuncinya di akad kalau menurut aku dan itu tiap orang akadnya bisa beda-beda gitu. Aku punya teman dia dapat modal usaha jelek 48,5 jelek gitu doang sama investornya perempuan saya padahal tuh jelek gitu doang artinya apa wah ini mah itu kekuatan langit itu dia bahkan aku juga kemarin kan belajar juga sama temanku juga dia usia 19 tahun kuliah di Libya dia cari modal usaha pas pandemi dia intinya dia ketemu mentor bisnis kemudian dia belajar terus tanya-tanya kepo-kepoin mepet-mepetin mentor bisnisnya dan dia juga mentor bisnisku juga gitu akhirnya dia tertarik kemudian dia pengen belajar gitu padahal usia masih 19 tahun akhirnya wah dia mikir otak kan wah emang kalau usaha pasti butuh modal kalau usaha yang beneran karena kan udah jangka panjang nih berpikirnya kemudian ya udah dia cari Bismillah cari telepon orang setiap hari dan sampai 2 pekan ini yang bikin aku kaget sih 2 pekan itu dia berhasil mengumpulkan uang sekitar 75 juta 2 pekan doang tuh bahkan sampai dia udah dapat dia udah mulai bisnisnya masih ada investor yang menawarin ini masih butuh nggak gila nggak tapi nah pas aku tanya gimana tuh cerita nah dia punya akad di awal ada pembagiannya bagi hasilnya kayak gitu jadi dia punya aksesnya ada orang yang duitnya nganggur dia kumpulin tuh kayak gitu mas kok kayak gitu ya kan kita belum punya uang makanya kita bisnisnya pakai uang orang lain tapi kan kita ada bagi hasil itu jauh lebih baik ketimbang kita kita nunggu bertahun-tahun terus untuk mau bangun misalkan mau bangun restoran nggak bisa-bisa ya karena uang kita terbatas gitu kan itu sih harus yang kita pahami kadang yang aku lihat tuh anak muda tuh dia modal semangat 45 kemudian maunya dia sendiri banget gitu jadi kayak nggak mau kolaborasi segala macam maunya dia sendiri suara dia sendiri padahal kalau kita lakukan secara bersama-sama berjamaah kolektif itu jauh lebih ringan teman-teman dan masalahnya pun akan dipikul bersama gitu apalagi kalau kita punya mentor gitu itu sih yang bisa aku sharingkan semoga tadi siapa yang bertanya semoga terjawab ya atau enggak mau feedback monggo Bagaimana Aditya Nova, apakah terjawab?
Ini ada feedback untuk model bagi hasil agar tidak merugikan satu sama lain, bagusnya bagaimana ya? Kalau tidak ada kalau tidak apa bagi hasil tidak ada merugikan, benar ya? Harus sama-sama Agar tidak merugikan satu sama lain itu bagusnya bagaimana gitu? Nah, ini hanya akan dimengerti oleh kamu dan pihak yang kamu ajak kerjasama. Intinya sih konsep dasarnya harus sama-sama ikhlas, sama-sama ridho gitu. Kalau cuma biasanya ya orang kalau wah untungan di dia juga nggak mau juga, makanya kita harus pinter-pinter, dia untung kita untung gitu, atau bahkan dia untung kita merugi, jangan tuh, kasihan kitanya. Standarnya salam bisnis yang bagus dalam akad bagi hasil maksudnya Aditya Nova. Standar apa, sorry? Standarnya dalam bisnis yang bagus dalam akad bagi hasil. Adit jurusan apa kalau boleh tahu? Jurusan ekonomi atau pendidikan atau hukum atau kedokteran? Oh, lulusan pondok. Oh, gini, sederhananya gini aja. Eh, itu harus dibaca. Jadi bukan masalah standar ya, ini kriteria sih. Dan itu panjang bahasannya. Jadi kalau misalkan mau syirkah kayak gimana, mau kerja sama kayak gimana, mau bagi hasil kayak gimana, itu ada gitu. Nanti coba tanya Ustadz atau pembisnis yang sudah lebih tepatnya tanya ke pembisnis sih. Atau juga Ustadz yang pembisnis gitu. Jangan Ustadz yang cuma Ustadz doang. Kadang ada yang orang yang teoritis banget, ada yang praktisi juga, teoritis plus praktisi. Jadi kita cari yang praktisi kayak gitu saranku. Itu ya Adit, semoga terjawab. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Lila Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Kak. Kan kalau tidak salah pernah ada dengar gitu di salah satu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sukses karena berdagang. Nah, lalu bagaimana cara kita saat ini sebagai generasi muda itu bisa memegang kokoh prinsip-prinsip berbisnis ala Rasulullah? Terlebih kalau gagal itu gampang sekali menyerah dan cenderung takut untuk gagal. Bagaimana statement atau bagaimana memulai start dalam berbisnis dalam segala keterbatasan dan bagaimana bisa agar bisnis kita itu tetap bisa bertahan dan tidak kalah saing dengan dunia luar nantinya. Wow, pertanyaannya mantap ya. Oke, aku akan berjawab sederhana. Penyakitnya anak muda seumuran kita tuh dua. Inkomitmen, inkonsisten. Nah, ini silakan dicatat dan ini di note ke diri kita. Inkomitmen sama inkonsisten itu penyakit anak muda kayak kita nih. Jadi dia tuh semangat di awal doang. Nanti kalau udah ngejalin sesuatu, dia nggak konsisten. Kayak gitu tuh, labil. Kita tuh masih labil, teman-teman. Itu harus kita pahamin gitu. Usia 19-an sama 20-an tuh masih labil. Nah, caranya gimana untuk ya biar kita kita tuh bener-bener ngelakuin apa yang semestinya kita lakuin gitu. Caranya adalah kita coba bertanya pada diri kita, aku ini melakukan hal ini karena komitmen atau karena tertarik doang gitu. Karena kalau kita hanya melakukan hal ini karena tertarik, kita sangat gampang sekali untuk tidak melakukannya lagi gitu. Kita akan sangat mudah sekali untuk menyerah di tengah perjalanan. Tapi kalau kita udah komitmen, sekeras apapun, sebesar apapun ujiannya, kita akan melaluinya. Kenapa? Karena kita udah komitmen. Kenapa? Karena kita paham badai pasti berlalu, setelah badai pasti ada pelangi. Iya, itu beneran. Jadi yang namanya bisnis, nah bisnis itu adalah pekerjaan orang dewasa. Maka berkomitmenlah. Kalau bisnis, kalau misalkan gimana mas anak-anak, ya anak-anak jadi bisnis. Nah sekarang teman-teman udah dewasa, apa masih anak-anak? Tapi yang pasti bisnis itu pekerjaan orang dewasa. Maka bersikaplah
dan bertindaklah layaknya orang dewasa. Mantep ya, ngejelek nggak? Ya, ya terima atau nggak terima, suka nggak suka ya kayak gitu. Cuma makanya kan karena yang namanya manusia kan al imanu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, maka kita harus cari lingkungan positif. Kita nggak bisa jalan sendiri. Makanya aku juga sekuat-kuatnya seorang Ayas, Ayas tuh butuh lingkungan positif. Ayas tuh butuh mentor gitu. Makanya aku ada mentor, aku punya mentor. Kemudian aku karena aku udah belajar banyak dari mentor, makanya aku ilmunya aku praktekkan. Akses mentorku aku buka. Makanya aku buat sekolah SEO global. Kayak gitu. Jadi agar apa? Agar di situ sih kita kalau aku ya, kita tuh punya visi gimana suatu saat nanti. Kini anak-anak pemuda khusus yang seiman gitu. Kita tuh punya proyek kebaikan, kita punya proyek kemanusiaan, kita proyek kehidupan. Kita kolaborasi bangun negeri ini. Kita berpikir bagaimana suatu saat nanti orang-orang yang baik itu punya kekuatan finansial yang baik juga. Nggak hanya dia pintar, tapi kekuatan finansial yang nggak ada. Kenapa? Karena di negara ini, sepinter-pinternya orang, kalau dia nggak punya uang, dia akan kalah. Itu ya, itu faktanya teman-teman. Maka perlu kita menghimpun kekuatan, apalagi ini kan UII semua ya. Apalagi kita udah seiman lah. Jadi kita harus menghimpun kekuatan ini gitu. Dan berpikir nggak hanya untuk besok, untuk diri sendiri, tapi bagaimana untuk negara kita 5 tahun sampai 10 tahun ke depan dan untuk Indonesia tentunya. Nah, kalau misalkan visi kita udah besar, insya Allah ya, itu pertolongan bakal turun bertubi-tubi. Kita bakal dapat solusi, kita dapat semangat terus setiap hari. Dari siapa? Dari teman-teman kita. Ketika kita lagi down, teman kita menguatkan. Ketika kita lagi kuat, kita yang menyemangatin teman kita. Itu sih yang bisa aku jawab. Intinya komitmen. Oke, kita lanjut. Ini sebenarnya banyak banget pertanyaan yang masuk via chat. Cuman karena terbatasnya waktu, kita cukupkan saja. Dan bagi peserta yang ingin bertanya lanjut, mungkin bisa di-follow IG Mas Ayas dan bertanya langsung ke Mas Ayas begitu. Begitu Mas Ayas? Ya, boleh monggo-monggo. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung inti acara ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari workshop ini. Kesimpulannya, jadilah orang yang bijak yang memikirkan masa depan dan jangan pernah ragu untuk mencoba hal baru dan marilah mulai berbisnis dari sekarang. Oke, selanjutnya kita sesi penyerahan sertifikat. Penyerahan sertifikat ini diberikan kepada Mas Ayas dari Mas Dalip selaku ketua dari JAG. Kepada Mas Dalip saya persilahkan.
Sepertinya Mas Dalif sudah left ya. Mungkin bisa digantikan oleh Mas Arka selaku atau Mbak Mita boleh mewakilkan. Oke. Baik, saya sebagai selaku ketua pelaksana dari workshop kewirausahaan, kami ada simbolik untuk Mas Ayas gitu. Di share screen belum? Baik, apa suara saya kedengaran ya, teman-teman? Mohon maaf Mbak Mita, suaranya terlalu kecil. Terlalu kecil ya? Aduh. Maaf, ini ada kendala di laptopnya ya. Gimana ini? Suaranya belum kedengaran ya? Sebentar. Ini udah ada belum suaranya ya, teman-teman? Iya, Halo, sudah. cek. Udah ada Mita. Oh ya. Oke, baik. Saya selaku dari Ketua Pelaksana Acara Workshop KWU, ini ada simbolik dari kita selaku panitia untuk Mas Ayas yang telah berkenan untuk terima kasih juga untuk Mas sangat insya Allah sih bakalan bermanfaat banget buat kita semua. Nanti Baik, maaf atas kendala yang telah terjadi. Baik, saya ambil alih saja. Ini sertifikat secara simbolis yang kami berikan kepada Mas Muhammad Yahya Ayas Al-Hafiz. Terima kasih atas karena berkenan menjadi pemateri pada hari ini. Siap. Terima kasih juga ya, teman-teman. Baik, demikian pemaparan materi pada hari ini dan sesi tanya jawab pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, panitia, dan peserta sekalian. Dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada MC, saya kembalikan. Terima kasih untuk Mbak Silvi dan Mas Ayas. Masya Allah sekali ya, materinya sangat bermanfaat gitu buat kita semua. Semoga setelah mendengarkan ini kita semua dapat menerapkan apa yang telah disampaikan gitu.
Sebelumnya ini ada permintaan dari Mbak panitianya bahwa kita foto bareng dulu gitu. Berarti kan online nih. Berarti yang lewat laptop dan handphonenya bisa di screenshot gitu. Jadi mohon kameranya dihidupkan semua biar kita bisa foto bareng gitu ya. Saya hitung sampai 3, senyum semua ya. Terserah deh gimana gayanya gitu. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Jangan lupa kalau mau diupload mention Instagramnya Jamal Guroba @mipawi, Market Guroba, sama Instagramnya Mas Ayas ya. Terus jangan lupa juga itu untuk teman-teman agar nanti mudah dalam membuat sertifikatnya, mohon untuk mengisi absen di kolom komentar gitu ya untuk teman-teman peserta. Oke, karena kita udah sampai di penghujung acara, saya sekali lagi sangat berterima kasih untuk peserta dan pemateri yang sangat antusias dalam mengisi acara ini gitu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga wabah ini cepat berakhir. Dan intinya semoga kita sehat selalu lah, kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja sebelum kita tutup acara ini, kita ada pembahasan